Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nikmah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersama melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas fikih niyah yang saya ambil dari buku kuning, buku yang sering dipakai di dalam atau sering dipakai di pesantren-pesantren tradisional al-Madhhab Syafi'i, yaitu Al-Asbah wan Nadhair karena Imam Suyuti. Asbah wan Nadhair ini sebenarnya buku tentang qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang hendaknya dipahami oleh umat Islam. Karena fikih itu pembahasannya luas dan bercabang, kadang-kadang sedikit susah untuk dipahami. Karena itu supaya memahaminya lebih mudah, para ulama kemudian merangkum dalam beberapa kaidah. Di antaranya yang terkenal dengan 5 kaidah penting di dalam memahami fikih. Ada sebuah cerita sedikit yang saya bacakan sebelum membahas kaidah itu. Saya ceritakan sedikit. Ada seorang ulama namanya Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi. Qadhi itu seorang hakim agung kalau sekarang ya, hakim agung. Biasanya qadhi pada zaman dahulu itu ahli fikih, karena orang yang tidak paham fikih tidak boleh menjadi hakim waktu itu, karena kehakiman zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Namanya Abu Sa'id Al-Harawi. Beliau ini seorang penuntut ilmu yang luar biasa, walaupun sudah disebut ulama, seorang hakim, tetapi semangat untuk menuntut ilmu tidak ada. Ketika dia mendengar seorang imam yang lebih senior namanya Abu Thahir Ad-Dabbas dari madhab Hanafiyah. Jadi Abu Sa'id Al-Harawi ini bermadhab Syafi'i. Dia tidak fanatik, dia ingin belajar dari madhab lain namanya Ad-Dabbas ya. Abu Thahir Ad-Dabbas seorang ulama besar dari madhab Hanafiyah. Terdengar oleh beliau bahwa beliau mempunyai 7 kaidah fikih yang selalu beliau ulang-ulang di masjid. Saya tertarik dengan cerita ini. Kenapa? Karena ternyata ulama-ulama dulu ketika belajar itu tidak tanggung, Pak. Ketika belajar itu selalu diulang-ulang dan dihafal, bahkan menghafalnya di masjid. Yang unik adalah beliau ini kalau menghafal menunggu jamaah pulang dulu. Kadang-kadang ilmu yang dimiliki oleh ulama dulu itu disimpan menjadi satu rahasia pribadi yang tidak sembarang orang boleh mengambilnya. Berbeda zaman sekarang, ilmu sudah dibuka lebar, bahkan gratis. Masih sedikit orang yang belajar. Dulu para ulama ya, ilmu, kita bisa katakan ulama itu ketika mengajar ilmu itu sedikit-sedikit, karena jangan sampai buka lebar, karena banyak rahasia yang itu pun banyak yang datang dan mengorbankan waktu, tenaga, hartanya untuk nyari ilmu itu. Sebagai contoh ya, ada seorang ulama yang ilmunya
sangat luar biasa banyak ya. Dan dia tidak buka pendaftaran, silakan tidak mendaftarkan diri, ada pondok pesantren dengan gratis, bukan begitu. Kalau mau belajar dengan saya harus bayar dengan bayar sangat tinggi. Itu pun orang berbondong-bondong. Karena banyaknya murid yang kepengen belajar sama dia dan dia tidak mau menerima sembarang murid, maka rumahnya itu ditaruh anjing herder di depan rumahnya, bukan di dalam rumahnya. Supaya apa? Supaya jangan ada orang yang datang ke rumahnya. Tapi karena waktu itu semangat menuntut ilmu itu luar biasa, tetap aja ini datang Pak. Ini bagaimana cara masuk ke rumah guru besar ini? Ini dihalang-halangi. Banyak yang gagal. Kenapa? Ketika masuk langsung dikejar anjing, habis itu kapok. Habis itu kapok. Ada orang yang semangatnya luar biasa, kepengen ketemu dengan guru itu dan kepengen belajar sama guru itu bagaimana caranya. Maka dia pertama kali datang karena nggak tahu dikejar anjingnya lari. Tapi dia berpikir gimana caranya supaya saya masuk. Pada hari keduanya dia membawa tulang belulang itu yang disukai anjing, supaya dia bisa masuk rumah. Tulang itu dilemparkan jauh di sebelah kanan. Karena ada tulang, anjing itu mengejar tulang itu. Ketika mengejar tulang itu dia bisa masuk rumah. Nah, alhamdulillah katanya. Subhanallah. Dari situlah guru ini bisa mengambil kesimpulan bahwa yang bisa masuk rumah saya adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai semangat yang kuat dalam belajar. Itu cara untuk seleksi seorang murid. Ini enggak semua orang diterima. Capek Pak ya, kita ngajar orang-orang yang cuma semangat dalam di awal, tapi habis itu dia tidak kuat di dalam menjalani proses belajar mengajar, karena butuh kesabaran. Itu di antaranya. Ini Pak, yang saya ceritakan sini ada ilmu baru saya baca tadi malam. Abu Thahir Ad-Dabbas ini ketika menghafal 7 kaidah fikih ini, itu nunggu jamaah keluar semua, ditutup masjidnya dari dalam, biar orang nggak dengar. Diulang-ulang itu 7 kaidah, semua udah ulama ya, sudah tahu 7 kaidah, diulang-ulang terus supaya nggak lupa. Kebetulan orang ini buta, ulama besar ini buta, dan saya pernah punya guru profesor doktor buta, menjadi promotor dalam disertasi doktor saya. Buta, orang buta itu punya banyak kelebihan Pak. Guru saya ini namanya Ustaz Al-Harawi, juga sama Al-Harawi, mungkin cucunya namanya Al-Harawi. Ini kalau saya masuk ke kantor dia, baru buka pintu langsung tahu ini Ahmad Zain An-Najjar dari Indonesia ya. Dan dia buta, baru buka pintu tahu. Nggak tahu, mungkin karena penciumannya sangat tajam. Nah ini kalau orang Indonesia tahu ya, langkah kakinya ya, dia hitung gitu. Oh ini langkah kaki orang Indonesia. Luar biasa kecerdasannya. Dia di dalam kantornya dia ada HP yang jadul kecil itu. Zaman dulu masih jadul, belum ada Android. Dan dia mampu menelpon siapa saja yang dia kendaki tanpa melihat mana telepon. Penasaran Pak, telepon fulan, halo, telepon fulan, halo, sampai 50 orang pun bisa. Kalau saya tanya Bapak hafal nomor telepon berapa Pak? Berapa nomor telepon yang Bapak hafal? Mungkin barang jangan-jangan nomor istri pun nggak hafal. Karena lihat dulu istri ya, ini betul ya. Kita jarang melatih anak kita untuk menghafal. Dia 50 nomor HP pun hafal.
bahkan 100 nomor HP apa. Gimana itu cara menghafalnya? Luar biasa hafalan. Jadi orang buta itu ketika nikmat matanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan nikmat kekuatan hafalan. Makanya Bapak kalau kepengen menghafal lebih kuat, nggak harus buka dulu Pak, tapi ya belajar untuk tidak mengandalkan tulisan lah, umpamanya begitu. Maksudnya seperti itu, tidak harus buta dulu. Salah ya, yang dia jangan mengikuti namanya si pahlawan dari si buta dari gua, si buta dari buahan itu juga pakai filsafat itu. Ketika dia mukul nyamuk, dilihat nggak ketemu-temu, ternyata ketika nyamuknya di samping telinga dia dipukul, plek, kena. Jadi menggunakan kekuatan pendengaran lebih cepat daripada kekuatan penglihatan, maka dibutakan matanya. Habis itu dia silaknya canggih karena menggunakan pendengaran. Ya, Allah alam besar. Ya, tapi yang jelas yang saya sampaikan tadi cerita nyata karena saya mengalaminya. Ya. Ini juga begitu. Setelah beliau menutup pintu masjid, beliau menghafal. Nah, Abu Sa'id Al-Harawi ini kepingin ketemu sama beliau, tapi nggak diterima. Caranya bagaimana supaya dapat ilmunya? Setelah sholat isya, semua jamaah sudah keluar, dia berselimut dengan tikar, dengan karpet lah. Dikira nggak ada orang kan? Padahal di situ dia bersembunyi di bawah tikar. Karena ulama ini buta nggak tahu kan, dia tutup pintunya, dia mulai menghafal 7 kaidah fikih terulang-ulang, ya menghafalnya terulang-ulang. Akhirnya dia dalam persembunyian itu mendengar dan menghafal 7 kaidah itu. Tapi ya nasibnya dia mungkin lagi pilek gitu ya, lagi masuk angin terbatuk, ketahuan oleh Abu Thahir Ad-Dabbas ini. Maka dicarilah orang itu, dulu dipukul, diusir dari masjid. Tapi alhamdulillah sudah hafal 7 kaidah. Sampai segitunya Pak, para ulama dulu. Walaupun dipukulin, yang penting saya sudah dapat ilmu. Luar biasa. Kemudian ilmu itu disampaikan setelah dia pulang ke daerahnya, diajarkan kepada teman-temannya. Maka kemudian ya muncullah 5 kaidah yang dia sampaikan. Kemudian dari dialah kemudian muncul 5 kaidah ini dan dimakan dari orang sampai sekarang. Subhanallah. Ya. Makanya beliau mengatakan, ya, kaidah 7 tadi dia peras lagi, dia ringkas lagi menjadi 4. Tidak menjadi 5, tapi menjadi 4. Di antaranya apa? Adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ini kapan-kapan kan kita bahas secara tersendiri karena pembahasannya panjang. Kalau kita yakin, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Contohnya sekedar contoh, kita yakin sudah berwudu, tetapi ragu-ragu apakah sudah buang angin atau belum. Maka keraguan-raguan ini kita buang dan kita ambil keyakinan bahwa kita sudah berwudu. Keraguan-raguan kita tinggal. Nah, itu salah satu makna al-yakin la yuzalu bisyak. Yang kedua, al-masyaqqatu tajlibul taisir. Artinya kepayahan itu bisa mendatangkan kemudahan. Contohnya, kalau kita sedang safar, maka dibolehkan untuk berbuka puasa. Ibu yang lagi hamil atau lagi menyusui dibolehkan untuk berbuka puasa. Kemarin hari Jumat kita ada rapat pleno di Komisi Fatwa tentang permohonan fatwa dari Dinas Perhubungan khusus para sopir busway yang sering meninggalkan sholat Jumat dan sholat 5 waktu, ya,
Bagaimana? Boleh nggak dijamak maghrib dan isya dalam perjalanan, atau boleh nggak kita meninggalkan sholat Jumat ketika ya dia ada shift ya, shift dari jam berapa sampai jam 12 begitu, atau dari jam 1 sampai jam 9 malam kalau nggak salah. Itu tidak ada waktu untuk sholat Jumat. Boleh nggak meninggalkan sholat Jumat? Apakah harus diganti dengan zuhur, atau boleh melakukan Jumat kedua? Itu yang ditanyakan dan dibahas dalam komisi fatwa. Itu masuk dalam kategori al-masyaqqatu tajribu taysir. Jika ada kepayahan, ada kesulitan, maka ada kemudahan. Begitu juga orang yang sakit tidak bisa berdiri ketika sholat, maka dibolehkan sholat sambil duduk. Itu masuk dalam kaidah ini. Kaidah yang ketiga adalah ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Segala sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan dari manusia. Contohnya, kalau kita kena kanker umpamanya, maka boleh dipotong anggota tubuhnya, karena kanker itu akan membahayakan anggota tubuh yang lain dan menyebabkan kematian, maka dibolehkan untuk dilakukan pemotongan umpamanya. Jadi ad-dararu yuzal. Begitu juga kaidah ini sebagai contoh, tidak boleh berkendaraan dengan knalpot terbuka. Ini dalam Islam hukumnya haram. Bis-bis yang sudah ada luarsa itu haram untuk dipakai. Kenapa? Karena mengeluarkan asap hitam. Masuk truk-truk gandeng yang sering macet dan bocor bannya. Itu membuat kemacetan yang luar biasa. Ini haram dalam Islam karena bertentangan dengan kaidah ini, ad-dararu yuzal. Segala yang membahayakan itu harus dihilangkan, membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Maka ini benar itu, kalau ada klakson yang kemarin itu Pak, klakson niru polisi, nah itu dirazia, benar Islam. Ya, karena mengganggu yang lain, orang biasa aja pinggir. Boleh itu. Orang lain suruh pinggir daripada dia bukan yang bukan seorang pejabat besar. Makanya razia kecuali dapat izin dari yang berwenang. Itu yang cerita. Itu wewenang pemerintah. Baik. Yang keempat, al-adatu muhakkamatun. Ini penting. Al-adatu muhakkamatun, adat istiadat itu bisa menjadi salah satu rujukan hukum. Contohnya dalam masalah mahar. Kalau kita ingin menikah, maharnya berapa? Itu tidak ada kriteria di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dikembalikan kepada adat istiadat setempat. Masalah gerakan yang membatalkan sholat, berapa kali gerakan yang dibolehkan dalam sholat, maka salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dikembalikan kepada kebiasaan dan seterusnya. Itu nanti pembahasan khusus. Dan yang kelima, dan itu mestinya yang kelima ini kita di awal ya kan, kita bahas namanya al-umuru bimaqasidiha, tambahan. Kalau tadi Abu Sa'id Al-Harawi menyebutkan 4 dan didengar oleh namanya Qadhi Husain. Qadhi Husain ini termasuk ulama yang saya bahas. Saya dokter ya, salah satu ulama mazhab Syafi'i yang sangat senior. Ya, kemudian ditambah oleh ulama-ulama yang mutaakhirin, yang terakhir, yang junior dengan yang kelima ini. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu disesuaikan dengan niatnya. Kalau dalam bahasa hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu, segala amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi seseorang apa yang dia niatkan. Yang kita bahas masalah niat ini Pak.
pembahasannya panjang, barangkali tidak bisa 1 atau 2 kali pertemuan, mungkin butuh minimal 5 kali pertemuan. Kalau apalagi ingin baca buku ini ya, lebih panjang lagi. Saya sering menyampaikan ya, bahwa masalah bid'ah atau tidak bid'ah yang menjadi pro dan kontra di masyarakat, sebenarnya ada satu pembahasan yang sering tidak disentuh oleh seorang ustadz atau penyampaian atau masyarakat, yaitu masalah niat. Bid'ah atau tidak bid'ah itu sebenarnya tergantung pada niatnya. Dan niatnya, ada orang mengerjakan sesuatu, niatnya itu kebiasaan, itu saya niatkan ada istiadat, maka tidak. Tetapi kalau saya niatkan itu ibadah, menjadi sebuah bid'ah. Bid'ah itu dalam ibadah, bukan dalam adat istiadat. Makanya salah orang yang mengatakan bahwa kebiasaan mudi itu bid'ah, itu salah kaprah. Mudi itu bukan ibadah, tapi adat istiadat. Memang belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada mudi oleh Nabi. Tidak ada namanya mudi, itu tidak ada. Idul Fitri ya sudah. Kemudian kunjungan ke rumah-rumah kerabat pun tidak ada, apalagi menyediakan lontong ya, atau opor. Ada itu pada zaman Nabi, itu namanya ada istiadat. Termasuk kuliah subuh setelah sholat subuh setiap hari Sabtu dan Ahad tidak termasuk dalam ibadah. Ini termasuk dalam kebiasaan. Memang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Apalagi di shorting, apalagi pakai di live lewat FB, tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Apalagi pakai lampu. Ini adat istiadat kebiasaan di masyarakat. Apalagi habis ini makan pagi, sarapan nggak ada pada zaman Nabi. Tapi bukan bid'ah. Kenapa? Ini masuk dalam adat istiadat. Nah, tinggal niat kita apa? Kecuali kalau kita niatkan, wow, ini adalah sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia sebutkan hadis-hadis dhaif. Barang siapa yang ceramah habis subuh, ya, dengan shortingan mendapatkan pahala, dihapus ya dosa-dosanya selama 2 tahun. Nah, itu baru bid'ah. Dari mana Anda dapat? Ya, niat kita bukan ibadah, niat kita bukan ibadah. Termasuk kultum ba'da tarawih, itu masih ada yang katakan bid'ah. Kenapa? Enggak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jangan begitu, tarawih sendiri enggak ada. Tarawih sendiri itu enggak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Adanya beliau sholat tahajud, kemudian diikuti oleh sahabatnya. Itu pun hanya 3 malam. Jadi kalau ingin sunnah Nabi persis, ya caranya ada orang imam, ya imam siapa? Imam masjid di sini sholat tahajud, kemudian jamaah mengikuti dari belakang. Itu pun cuma 3 malam, habis itu bubar. Nah, itu baru sunnah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya hanya seperti itu. Pada malam keempatnya beliau tidak keluar, ditunggu sahabat. Beliau mengatakan, sengaja saya nggak keluar. Kenapa? Khawatir sholat tarawih ini akan diwajibkan kepada kalian dan kalian akan merasa kesusahan. Makanya tidak diadakan pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak ada sholat tarawih. Ya. Setelah ya pada zaman Nabi, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pertengahan periode beliau
barulah diadakan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu sebenarnya adalah sunnahnya Umar bin Khattab. Niatnya bukan ibadah, ya. Niatnya adalah supaya lebih tertib saja. Supaya lebih tertib saja. Oh, alam sholat. Oke, di sini al-umuru bi maqasudiyah ini tergantung pada niatnya. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Niatnya apa dulu? Kalau niatnya adat istiadat berarti tidak masuk bid'ah. Kalau niatnya ibadah harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya namanya bid'ah. Mari kita bahas secara lebih urut dan detail. Banyak harus saya lewatin karena kalau saya baca satu-satu nggak akan selesai. Saya langsung masuk kepada untuk apa niat itu? Untuk apa niat itu? Tujuan niat itu apa? Dan pembahasan fikih tujuan niat diantaranya disebutkan oleh Imam Suyuti dalam buku ini, supaya ya nanti Bapak bisa cerita bukunya bentuknya kayak gini. Paling tidak pernah lihat lah ya. Sampulnya di sini merah. Isinya apa tidak tahu ya. Ya itu urusan kedua Pak. Ini saya pernah lihat. Tulisannya asbah wan nadhair. Asbah wan nadhair. Asbah itu apa? Asbah itu sesuatu yang mirip-mirip. Nadhair itu ya jenis gitu. Jadi itu yang mirip-mirip digabungkan. Saya akan cerita dulu sebelum saya teruskan. Isi buku ini seperti kalau orang merapikan barang-barang yang ada di rumah. Yang mainan sama mainan, yang kursi sama meja, yang makanan sama makanan. Nah, itu namanya asbawan nadhair. Jadi itu berantakan rumah ini. Nah, itu dirapikan menurut jenisnya. Buku ini begitu, fikih itu berantakan kemana-mana, maka dikumpulkan menurut jenisnya masing-masing. Itu lebih mudah mencarinya, lebih mudah membahasnya. Kalau kita penataan rumah itu bagus, mencari sesuatu lebih cepat. Pengaturan file-file kalau dalam komputer itu, oh ini masalah apa, masalah apa. Itu hanya sekedar pengaturan. Termasuk kita belajar sekarang ini kenapa fikih, besok tafsir, besok hadis, besok sejarah, itu sekedar pengaturan supaya mudah memahami. Nah, fikih pun diatur begitu. Fikih madzhab Syafi'i, fikih madzhab Hambali, fikih madzhab Maliki. Fikih madzhab Syafi'i pun diatur. Ya, ada namanya 5 kaidah ini. Dan begitu seterusnya. Saking banyaknya ilmu yang ada, kalau kita asal belajar tidak teratur, bingung Pak. Otak kita bingung. Kalau kita naruh file di komputer asal naruh di folder B, D atau E, itu bingung. Tapi kalau dalam folder itu kita taruh satu persatu, itu bagus. Itu pentingnya manajemen di dalam hidup ini. Kalau tadi malam kita bahas manajemen waktu, hari ini kita bahas manajemen memahami fikih. Seperti juga kalau orang di warung, ya, itu kan juga mengatur, oh ini bakminya taruh sini, minyaknya taruh sini, supaya mudah di dalam mencarinya. Baik, saya teruskan dulu. Pertama, tujuan niat itu pertama disebutkan oleh Imam Suyuti, tamyizul ibadati minal adati, untuk membedakan antara ibadah dan adat. Dalam bahasa Arabnya ibadat wal adat, itu membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Atau untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, ibadah kan macam-macam. Ada sholat dan puasa. Itu dibedakan. Saya ini lagi sholat, bukan lagi puasa. Sholat pun dibagi sholat wajib atau sholat sunnah, harus pakai niatan. Sholat wajib pun dibagi lagi, ada 5. Ini sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat duhur atau sholat asar atau sholat isya, sama-sama 4 rakaat. Harus diniatkan. Kalau nggak diniatkan bisa salah. Itu fungsi niat, membedakan antara ibadah
dan kebiasaan, atau membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain, membedakan antara wajib dan sunnah, dan seterusnya. Kan kita rinci, ya. Contohnya, ini saya bacakan di sini contohnya, seperti wudhu dan mandi. Nanti kita disebutkan di sini bahwa wudhu itu sebagian ulama mengatakan tidak perlu niat. Makanya tidak perlu niat membedakan antara ibadah dan tidak ibadah, karena wudhu itu biasanya ibadah. Ya, kalau nyuci biasa itu enggak sedemikian rupa urutannya kayak wudhu. Tetapi kalau mandi itu harus dibedakan antara ibadah dan tidak ibadah, karena mandi satu gerakan antara ibadah dan nggak ibadah mirip. Maka kalau bapak mandi junub tanpa niat nggak sah. Kenapa? Karena mandi itu bisa karena bersih-bersih, bukan karena ibadah. Supaya dapat pahala dan supaya sah ibadahnya, maka harus ada niat mandi junub. Seperti juga tidak makan puasa, ya, puasa itu ada niat untuk membedakan antara saya ini tidak makan itu karena puasa atau karena memang lagi diet. Ya, orang kan nggak bisa bedakan, Pak. Nanti urusan kedua, boleh nggak dua niat, puasa dan diet? Nah, itu urusan lagi itu nanti bab berikutnya. Atau satu, nanti bingung kan digabung-gabung. Ya. Seperti haji, saya niat haji sambil berdagang, boleh atau tidak? Nah, itu pembahasan khusus. Saya berikan contoh-contoh dulu. Duduk di masjid, bapak ini duduk di masjid ngapain? Banyak, Pak, kalau masjidnya itu di pinggir jalan, termasuk anak main ini pinggir jalan, walaupun nggak pinggir-pinggir banget. Berarti masjid yang ada di perkantoran atau di pasar, itu orang duduk di masjid belum tentu ibadah, Pak. Ada yang cuma mampir, ya, istirahat, tidur-tiduran, nunggu orang, nggak dapat pahala itu, Pak. Maka ketika bapak duduk di masjid sekarang ini, niatkan saya duduk ini iktikaf. Iktikaf itu boleh 1 jam, boleh 1 menit, boleh 2 menit. Maka ketika bapak duduk di sini, pertama saya duduk di sini niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk iktikaf sampai terbit matahari. Kedua, niatkan menuntut ilmu. Itu dapat pahala. Tapi kalau bapak duduk di sini karena rumahnya lagi terkunci kan, nunggu istri datang, maka saya duduk di sini nggak dapat pahala. Jadi pentingnya itu, Pak. Pentingnya itu. Ini disebutkan oleh Imam Suyuti, duduk di masjid. Bapak memberi uang kepada orang lain. Ini saya beri uang. Niatnya apa? Ada niat. Ada yang niatnya bayar utang. Ada yang beri itu niatnya hibah. Ada yang beri itu niatnya bayar zakat. Maka zakat itu harus ada niat. Itu banyak ditanyakan oleh jamaah. Terus kalau saya membayar zakat, itu gimana? Perlu diniatkan? Iya, perlu diniatkan. Apakah perlu disampaikan bahwa ini zakat? Tidak perlu disampaikan. Namanya, Mas ini Mas, saya beri uang. Ini zakat saya loh, ambil. Tidak perlu seperti itu. Cukup dalam hati bahwa yang saya berikan ini zakat dalam hati. Orang itu terima, ya, tidak tahu bahwa itu uang zakat. Itu diantaranya. Jadi niat itu perlu. Karena apa? Karena memberi itu bisa adat istiadat, bisa ibadah. Harus kita niatkan itu ibadah. Itu membayar uang kepada orang lain. Itu harus diniatkan. Baik, jadi rahimahullah, saya teruskan. Ada ibadah yang tidak perlu diniatkan. Apa ini? Beliau mengatakan tidak harus
niat di dalam suatu ibadah. Ibadah apa? Ibadah yang nggak mungkin itu dianggap adat istiadat. Contohnya apa, Pak? Ada yang bisa berikan contoh? Ibadah yang mesti tidak bisa dikatakan itu kebiasaan atau adat istiadat. Orang mengatakan kalau dia mengerjakan itu pasti dianggap ibadah. Contohnya apa, Pak? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu nggak mungkin itu bukan ibadah, pasti ibadah. Maka tidak perlu kita saya niat ibadah membaca Al-Quran. Nggak perlu, karena secara otomatis bisa dibedakan bahwa baca Al-Quran itu bukan ibadah, bukan Islam. Tetap aja membaca itu adalah ibadah. Maka nggak boleh main-main di dalam membaca Al-Quran. Itu diantaranya. Seperti iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu saya niat untuk beriman kepada Allah. Tidak perlu, ya. Karena apa? Karena itu adalah pasti ibadah. Berzikir, wah saya berzikir mau iseng aja nggak bisa. Itu harus, ya, itu harus ibadah. Maka tidak perlu niat, tidak perlu niat. Baik, ada wakil Allah ini disebutkan oleh Imam Suyuti. Kemudian yang lainnya, ya, ini langsung lompat saya. Ada pun namanya turuk, ini saya sampaikan satu istilah yang mungkin jarang kita dengar, Pak. Namanya at-tarku. Ini fikih tingkat tinggi sebenarnya, Pak. Tapi nggak apa saya bocorkan. Tarku. Pernah dengar Pak tarku, Pak? Nggak pernah kan? Tarokayat turku. Kalau Bapak pernah dengar tirkah nggak? Tirkatun pernah dengar ya? Tirkah itu harta peninggalan orang yang mati, namanya tirkah. Tirkah itu tidak harus warisan ya. Jadi orang yang meninggal dunia itu harta yang dia tinggalkan itu namanya tirkah. Harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan ini dibagi-bagi, Pak. Pertama untuk bayar utang. Dia punya utang, bayar utang. Jadi tirkah itu untuk bayar utang. Di sebagiannya untuk urusan jenazah dia. Tadi kan mau beli jenazah ya. Jadi sebagian hartanya itu diambil untuk pengurusan jenazah. Makanya sebenarnya ya, Allah alam bisawab, kalau saya merenungi itu tidak perlulah kita kemudian mengkhususkan diri bahwa kalau saya meninggal dunia nanti ini uangnya untuk ngurusin jenazah saya. Sekarang banyak tuh orang iuran ya untuk namanya nabung untuk persiapkan kuburannya di mana. Nah, jadi dia sudah beli kuburan di Karawang itu, Pak. San Diego. Ada Al-Azhar juga yang mahal, ada kuburan Al-Azhar itu juga sampainya, katanya bagus. Jadi mempersiapkan masa depan. Ada juga nabung untuk urusan jenazah dia. Kenapa? Karena sebenarnya secara otomatis kalau kita meninggal dunia, uang yang kita tinggalkan itu diambil untuk pengurusan jenazah. Saya teringat dengan kata-kata Imam Syafi'i, boleh kita hafal ini. Bagus sekali perkataan Imam Syafi'i. In ana istu ma'adimu kuta wa in ana mitu ma'adimu qabro. Apa itu artinya? Jika saya hidup, saya tidak mungkin kehabisan makanan. Sebagaimana kalau saya mati, tidak mungkin saya kehabisan kuburan. Coba bayangkan, cara berpikirnya Syafi'i cerdas banget. Tidak seperti masyarakat sekarang. Oh, kita hidup makan apa-apa. Itu orang yang tidak pede. Syafi'i pede banget. Kalau saya hidup, insya Allah bisa makan dan tidak akan kehabisan. Seandainya nggak dapat sarapan pagi di sini, ya beli di samping. Imam Syafi'i luar biasa.
dikiaskan, dianalogikan. Kalau saya mati ngapain saya takut kalau nanti tanahnya habis, saya dikubur di mana? Sekarang mesen dulu kuburan, takut nggak dapat. Masya Allah, Imam Syafi'i percaya kalau saya mati aja. Insya Allah yakin pasti yang hidup akan ngurusin kita. Setega banget dibiarkan gitu. Nah, makanya kalau saya hidup pun tidak akan takut nggak dapat makanan. Subhanallah, ini kalau dihafal masyarakat Indonesia menyelesaikan setengah masalah bangsa Indonesia. Masalah karena rebutan makanan kan, rebutan rezeki. Padahal kalau kita tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya dapat. Baik, ada waktu maklum. Saya teruskan. Dan sampai mana Pak? Turuk itu kan birkah, sesuatu yang ditinggal. Jadi kan tadi soal ditinggal itu, ayat itu untuk bayar utang, untuk pengurusan jenazah, untuk wasiat, dan terakhir untuk warisan. Nah, warisan itu bagian daripada birkah. Saya tidak bahas warisan, saya kepingin membahas namanya kalimat birkah. Birkah itu artinya sesuatu yang ditinggalkan. Sekarang gini Pak, dalam masalah ini orang kalau kepingin meninggalkan sesuatu perlu niat nggak Pak? Penuh. Gimana? Ingin meninggalkan sesuatu perlu niat nggak? Saya kira perlu. Gimana Pak? Karena sesuatu perbuatan yang baik itu pasti ada niat. Sekarang nggak kepingin berbuat, perlu niat nggak? Nah itu yang saya tanyakan. Kalau kita nggak ingin berbuat, perlu niat nggak? Nah kan pembahasannya, tapi penting Pak. Contohnya, saya tidak kepingin mencuri. Nawar itu saya berniat untuk tidak mencuri, perlu nggak? Bapak diam di masjid ini, alhamdulillah. Sekarang ini Bapak sudah melaksanakan banyak ibadah, tidak mencuri, alhamdulillah, tidak berzina, tidak ganggu orang lain, tidak korupsi, tidak apa lagi, ya, tidak nyakitin hati orang lain dan seterusnya. Masa itu diniatkan satu-satu, kan banyak maksiat di dunia ini kita niatkan, tapi kan Pak, Imam Syafi'i mengatakan ya meninggalkan sesuatu itu tidak perlu niat. Kenapa? Sudah terjadi, ngapain diniatkan? Niat itu kalau kepengen berbuat itu baru niat. Kalau nggak ingin berbuat, ngapain harus diniatkan? Nah, ini namanya turuk. Jadi turuk itu tidak perlu niat. Itu contoh di dalam buku ini. Baik, saya teruskan dulu. Seperti menghilangkan najis. Ini ada kotoran di atas meja ini. Saya bersihkan perlu niat nggak? Niat nggak Pak? Nah itu saya kepingin niat, saya berniat kepingin menghilangkan kotoran di atas meja ini. Para ulama menjelaskan tidak perlu niat. Padahal toharoh itu pengertiannya adalah raf'ul hadas wa izalatun najas. Ya apa Pak? Ya penting nih Pak. Apa definisi toharoh? Apa definisi bersuci itu dua Pak? Raf'ul hadas, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Penting Pak. Ya. Kita sholat itu harus ada dua itu. Mengangkat hadas dalam tubuh kita. Dan apa bedanya hadas dengan najis? Hadas itu sifat yang ada dalam badan kita yang menyebabkan kita tidak sah sholat, tidak kelihatan bentuknya. Hadas itu abstrak, gaib begitu. Cara menghilangkannya dengan berwudu atau mandi. Ya, kalau hadas kecil berwudu, kalau hadas besar mandi. Yang kedua, itu tidak cukup, harus ada izalatun najas, menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu sesuatu yang bisa kelihatan. Najis itu sesuatu yang kelihatan. Kalau hadas nggak kelihatan.
Kalau najis kelihatan kotoran, ada kotorannya kelihatan. Kalau kotoran nggak kelihatan ya nggak najis, Pak. Najis itu kelihatan, maka dihilangkan. Lah, menghilangkan najis itu tidak perlu niat, tapi kalau mengangkat hadas kalau niat. Hadas itu sesuatu yang berat, kalau najis tidak berat. Dan karena itu kalau ada orang sholat Allahu Akbar, dia baru ingat kalau sebelum berwudu, maka batalkan sholat. Berbeda kalau dia sholat Allahu Akbar, teringat, oh iya, dalam baju saya ini ada najisnya karena tadi membawa anak dan anaknya kecil, belum dibersihkan. Apakah sholatnya batal? Tidak. Cukup dia membuka bajunya. Dia masih pakai kaos dalam, Pak, maka sah sholat. Kalau membukanya jadi buka baju, berarti memerlukan waktu. Ya. Ada beberapa gerakan yang dilakukan. Gerakan sholat itu ada dua. Gerakan untuk maslahat sholat dan gerakan tidak untuk maslahat sholat. Pokoknya kita sholat Allahu Akbar, kemudian kunci menstator mobil, nah itu batal. Tapi kalau kita sholat ya sambil karena softnya ya soft samping kita ini batal, kosong softnya, orang di sampingnya nggak paham atau lagi ngantuk sholatnya, kita ambil itu tangan dia, Pak kesini Pak, tapi nggak usah ngomong. Ini gerakan untuk menyempurnakan sholat supaya softnya rapat dan tidak kosong, itu boleh. Ya, gerakan di luar masyarakat sholat tidak boleh, gerakan untuk masyarakat sholat boleh. Ketika sholat ada ular di depannya, ya kita ngambil tongkat pukul ular itu boleh, karena untuk maslahat sholat. Nah gitu Pak. Begitu juga kalau kita pakai baju, bajunya najis kita buka supaya nggak terlalu kelihatan gerak, ya sedikit-sedikit lah. Allah Akbar, buka kancing yang paling atas, baca lagi, buka kancing yang ke bawah, terus pelan-pelan nanti terbuka baru dibuka. Makanya zaman dahulu ya itu bajunya kalau nggak salah nggak pakai kancing deh, supaya lebih praktis. Baik kalau baju kimono itu, tahu baju kimono, baju tidur itu diikat jadi tinggal cret, buka terbuka udah. Nah itu lebih praktis kalau ada najis. Ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau lagi sholat Allahu Akbar, sholatnya pakai sandal. Waktu itu karena lantainya masih tanah, ya sholatnya pakai sandal. Jibril membisiki, wahai Muhammad, sandalmu ada najisnya. Apa kata Nabi? Apa yang dikerjakan Nabi? Beliau langsung melepas sandalnya. Kalau sepatu mungkin lepas ikatannya dulu Pak ya. Yang jelas beliau melepas sandalnya. Ketika melepas sandal itulah dilihat oleh sahabat yang di belakangnya. So pertama melihat Rasulullah melepas, maka mereka juga ikut melepas sandalnya. Saking taatnya sama Rasulullah SAW. Ketika selesai sholat, Rasulullah nanya, wahai sahabatku, kamu kok melepas sandal kenapa? Ya kami melihat Rasulullah melepas sandal. Maka beliau mengatakan tadi Jibril membisikkan pada saya bahwa sandalku ada najis, saya lepas. Anda nggak ada najis nggak perlu dilepas. Sejak itu sahabat tahu bahwa melepas sandal di saat sholat dibolehkan. Dan itu ada najisnya. Kemudian Rasulullah SAW tidak mengulangi sholat, padahal sudah 2 rakaat. Seandainya najis itu membatalkan sholat, maka tentunya Rasulullah SAW itu akan mengulangi sholatnya. Najis yang tidak ketahuan itu tidak membatalkan sholat. Ya,
Tapi kalau ketahuan sengaja itu baru batal, tidak sah. Karena syarat sholat adalah bersih dari najis, ya. Tetapi harus tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya. Maka di sini izalatun najas tidak perlu niat dan tidak membatalkan sholat jika dia tidak mengetahuinya. Itu Pak. Ya. Itu dalam masalah izalatun najas. Satu lagi, masih berapa menit Pak? 5 menit ya. Saya teringat dengan rukun sholat. Saya baca di dalam Matan Abi Suja ya, Al-Fiqh Madzhab Syafi'i, ini kita pelajari di Pesantren Tinggi Al-Islam Jatiwarna Bekasi sebagai buku kurikulum, buku wajib ya, disebutkan bahwa rukun sholat ada 18. Apa saja Pak? Sambil mengingat-ingat. Pertama, berdiri jika mampu, niat sholat jelas wajib. Takbiratul ihram. Apalagi Pak? Membaca Al-Fatihah. Rukuk. Nomor 5 rukuk. Tumak ninah 6. Iktidal 7. Tumak ninah 8. Sujud 9. Tumak ninah 10. Masih 8. Lanjutkan Pak. Lanjutkan. Masih 8. Penting loh Pak. Ini ilmu yang mendasar, tidak boleh nggak tahu, harus tahu. Ya. Ya. Nomor 11-nya apa? Tinggal 8 Pak. Setelah sujud apa Pak? Duduk di antara 2 sujud dan tumak nina. Masih ada 6. Ada 6 kan? 18 dikurangi 2 ada 6. Ada 6 lagi apa Pak? Setelah duduk di antara 2 sujud dan tumanina apa? Sujud sudah dihitung 1 aja Pak. Ya, apa? Duduk tasyahud al-akhir. Duduk tasyahud akhir. Tasyahud awal bukan rukun. Tasyahud awal bukan rukun. Duduk tasyahud akhir baru duduknya itu sudah rukun. Setelah duduk baca apa? Baca namanya tasyahud. Tasyahud. Setelah baca tasyahud apa? Membaca sholawat. Namanya sholat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sholawat wajib tuh Pak. Rukun. Kemudian apa? Masih 3 lagi. Ya. Yaitu salam itu rukun. Salamnya cuma sekali aja. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua sunnah. Jadi kalau bapak lagi kebelet, mohon maaf ya, ketika kebelet gitu udah nggak kuat lagi, cukup salam sekali. Assalamualaikum, langsung kabur ke toilet. Tidak perlu salam yang kedua, karena yang kedua ini sunnah. Salam pertama rukun, kalau nggak salam nggak sah. Yang menarik ini yang ingin saya bahas Pak, rukun yang ke-17, yaitu niat keluar sholat. Jadi orang yang menengok kepalanya ke samping, ya, itu ada 2 kemungkinan. Dia nengoknya karena kepingin menyelesaikan sholat, saya sudah selesai sholatnya, assalamualaikum warahmatullah. Tetapi juga ada orang yang menengok ke samping bukan karena ingin menyelesaikan sholat, cuma kepengen nengok kenapa di belakang kok ribut. Makanya supaya membedakan harus ada niat. Assalamualaikum warahmatullah, saya niat keluar dari sholat, yaitu membatalkan sholat. Jadi membatalkan sholat itu perlu niat. Baru yang terakhir apa Pak? 18 urut tertib. 18 itu tertib. Sholatnya harus urut, tidak boleh sujud dulu baru rukuk, tapi rukuk baru rukuk, iktidal baru sujud. Yang saya bahas di dalam buku ini bahwa disebutkan ini ternyata di dalam madzhab Syafi'i, saya juga baru tahu dalam madzhab Syafi'i terjadi perbedaan pendapat. Yang saya baca tadi dalam buku
mata Nabi Suja. Di buku lain ternyata ada yang mengatakan tidak perlu dong keluar sholat kok pakai niat segala. Ya, tidak perlu pakai niat karena ini keluar membatalkan, otomatis batal sendiri ya. Tapi sampai sekarang kita masih mengambil pendapat yang perlu dibatalkan. Ya. Baik, selesai Pak, itu baru 1 lembar ya. Saya ringkas, waktunya sudah habis. Padahal masih banyak yang sangat menarik sekali ya. Baik, masih ada berapa menit, saya teruskan dikit, sayang banget ini ya. Pada lembar berikutnya disebutkan contoh yang lain. Dan nomor 3 tadi niat itu apa tadi? Niat itu pertama untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Yang kedua untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Maka yang ketiga ini atau masuk dalam kategori kedua yaitu untuk menentukan sebuah ibadah. Ini detail lagi Pak. Ya, contohnya di sini sebutkan menentukan suatu ibadah. Contohnya salah satunya ibadah fardu atau sunnah. Ya, ditentukan. Saya ini sholat 2 rakaat ini fardu atau sunnah. Harus disebutkan. Kalau enggak, ya sholatnya enggak sah. Harus tentukan ini sholat fardu. Seperti sholat rawatib. Nah, sholat sunnah pun ada namanya rawatib. Rawatib sebelum zuhur, setelah zuhur. Sholat rawatib sebelum fajar atau setelah fajar. Sholat fajar enggak ada. Sebelum fajar, sebelum zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib dan ba'da isya ada 12. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sholat rawatib maka akan dijamin oleh Allah SWT surga. Nah, kalau kita bisa menjaga rawatib 12 rakaat tiap harinya. Ya. Baik, itu untuk membedakan antara fardu dengan tidak fardu atau membedakan antara sunnah dengan sunnah yang lainnya. Ya. Ini masuk Pak. Kalau kita sholat 2 rakaat itu kadang-kadang membedakan antara 2 rakaat. 2 rakaat itu 2 rakaat apa? Seperti subuh ini sering kita ulang-ulang ya. Kita masuk masjid itu sholat berapa Pak? 2 rakaat. Padahal sholat sebelum subuh itu 2 rakaat juga. Sama-sama 2 rakaat. Tadi kita masuk masjid itu sholat 2 rakaat, niatnya apa? Nah, itu ditentukan. Saya ini tahiyatul masjid atau qobliyah subuh. Nanti ada pembahasan khusus, bukan sekarang, tapi saya ajukan aja supaya lebih mengena. Boleh nggak kita menggabungkan 2 amal perbuatan dengan 1 niat, atau 2 niat dalam 1 perbuatan? Kayak tadi masuk masjid, dia takbiratul Allahu Akbar, saya niat qobliyah sekaligus tahiyatul masjid. Boleh enggak? Nah, menurut sebagian besar ulama dibolehkan menggabungkan 2 niat. Nah, tapi ditentukan ini tahiyatul masjid atau bukan. Nah, itu penting. Nanti kita masih lebih lanjut karena mungkin sudah habis waktunya. Kita buka forum tanya jawab. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang masalah niat karena masih panjang pembahasan. Silakan Pak. Alhamdulillah, ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua sekalian. Namun tadi yang menarik kami tentang sarapan Pak Ustaz. Kalau di Alimah Pak Ustaz masuk dalam surat prioritas sarapan pagi. Kalau MC-nya kan seringnya kebagian. Jadi kalau Ustaznya pasti prioritas sarapan pagi pasti dapat. Baik, teman sekalian kita buka untuk sesi tanya jawab. Nah ini mungkin Pak Sis ini yang minggu kemarin kelewatan. Saya lihat di belakang meja. Silakan. Tadi sudah diberikan pemanasan awal ya, bicara penyampaian tema. Ya nanti bergeser ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz, kemarin saya merasa terlalu semangat hospital, jadi saya itu bosi, nggak boleh nanya.
Rasulullah khawatir sunat tahajud itu menjadi wajib. Yang pertama kali tahajud tadi cuma 3 kali. Kalau tidak salah, saya nanya dalam apa yang disampaikan oleh Ustaz. Kalau saya salah, ya mohon maaf. Usia saya sudah tidak muda lagi, Ustaz. Jadi daya tangkapnya itu sudah mulai melemah. Terkadang tadi sudah sarapan, saya pikir belum sarapan. Tapi yang lumayan Pak ya. Jadi mudah-mudahan jangan terkena penyakit itulah saya khawatir semuanya. Sehingga Rasulullah mengatakan khawatir kalau sholat tahajud itu menjadi wajib. Tetapi alhamdulillah teman-teman kita ini yang di grup ada istilahnya tahajud atau tahajud call, panggilan tahajud gitu. Jadi jam 3 terus setiap malam begitu. Nah, ternyata dari apa yang saya amati itu teman-teman ada yang terus saja sholat tahajud. Ada yang tadi 3 malam berhenti, besok lagi berangkat lagi, tahajud lagi gitu. Itu adalah semuanya demi kebaikan. Soal dunia itu urusan Allah. Itu yang pertama. Dalam saya dulu masih kecil sekolah di madrasah, ustaz saya itu mengatakan kalau sholat itu nggak boleh gerak-gerak. Kalau ada yang juga cuma nggak ketok itu cuma gini aja gitu. Jadi maksudnya cuma tidak mengenal atau tidak tidak langsung. Karena gerakan itu khawatir membatalkan sholat. Nah tadi saya memperoleh hari ini berbahagia sekali bahwa buka baju pun itu tidak batal. Karena ada najis. Nah, mohon pendalaman lebih lanjut terkait dengan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali ada maksud saja. Oke. Jadi sekali sudah singkat-singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang ingin saya tanyakan ini bukan sholat berat, tapi sholat yang berkaitan dengan istiadat atau kebiasaan yang berkembang sekarang. Yaitu persoalan ini yang mungkin masih pure atau pendapat atau mungkin sudah melalui kesepakatan yang boleh, tapi perlu ditanyakan dikaitkan dengan segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Nah, ini kalau untuk kepentingan silaturahmi dalam satu pertemuan, ini untuk membina keakraban sama lain. Nah, kemudian ada musik, menggunakan alat musik, alat dan sebagainya. Nah ini bagaimana? Apakah kan tadi niatnya ini untuk silaturahmi, buku-buku. Nah ini, apakah ini terkenal ketentuan bahwa ini haram ataukah tidak boleh dilakukan? Ataukah dari itu masih banyak orang yang melakukan hal ini? Tadi niat kita ini untuk menghibur teman-teman yang hadir dan sebagainya. Ini masih banyak yang melakukan. Ini mohon adanya pencerahan alasan yang salah. Bermain musik di antara lingkungan terbatas. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2. Ya, satu lagi dari pertanyaan jamaah Facebook Ustaz. Menanyakan kemudian pertanyaan terakhir ketiga, mungkin bagi yang tidak terbaca, mohon maaf. Pak Ustaz, mana yang harus diprioritaskan, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan? Terima kasih. Ya baik, pertanyaannya ya bagus-bagus ya. Yang pertama tadi mohon diingatkan, saya juga sering lupa Pak. Pertanyaan tadi Pak, punya Bapak tadi. Sholat masalah tahajud ya pendalaman lah, beda istilah, niatnya sama. Ya. Innamal a'malu binniyat ya. Baik, sholat tahajud Pak. Ya. Jadi ibadah dalam Islam itu macam-macam Pak. Ada ibadah yang wajib dan sunnah. Biasanya begini, dalam kaidah disebutkan
kalau ibadah wajib itu sebaiknya diumumkan, sebaiknya dinampakkan. Itu kaidah, Pak. Penting kaidah-kaidah ini ya. Saya sudah nulis berapa kaidah tadi dalam satu pertemuan, banyak banget. Ini ada kaidah baru lagi. Kalau ibadah wajib sebaiknya dinampakkan. Contohnya sholat 5 waktu sebaiknya kita ke masjid dan diberitahu sama jamaah, saya ini ke masjid, nanti ketemu sama teman, kelihatan nggak apa-apa, kelihatan orang nggak apa-apa, karena memang ini sholat wajib, perlu dilihatkan sama orang bahwa kita itu berjamaah. Ada orang aneh banget nih cara berpikirnya, kenapa kamu nggak ke masjid? Takut riya. Takut riya. Saya kepengen ikhlas sholatnya Ustaz, maka saya sholatnya sembunyi-sembunyi aja. Ustaz ini salah kaprah. Ya, ini ibadah wajib diumumkan. Kita ke masjid kelihatan nggak apa-apa, karena memang wajib. Zakat. Ya, zakat itu ini saya sudah zakat. Kenapa, Pak? Karena kalau kita melaksanakannya sembunyi-sembunyi, itu khawatir orang suudzon. Ini orang nggak pernah ke masjid, sholat enggak sih? Dan itu banyak, Pak. Banyak seperti itu. Saya sering dikeluhin sama orang, Ustaz itu orangnya nggak pernah sholat, nggak sholat itu. Padahal dia sholat di rumah, cuma karena nggak ke masjid dianggap nggak sholat. Itu bahayanya. Itu orangnya kaya raya, tapi nggak pernah zakat. Padahal dia sering zakat cuma sembunyi-sembunyi. Nah itu salahnya, Pak. Jadi kalau ibadah wajib hendaknya diumumkan. Kalau ibadah sunnah hendaknya disembunyikan. Sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha. Ya kalau bisa menyembunyikan. Kalau nggak bisa ya kayak di masjid seperti ini, gimana menyembunyikan kan? Ya. Makanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang deh sholat sunnah itu di masjid. Bahkan saya belum mendengar ceritanya beliau sholat sunnah di masjid, karena rumahnya dekat, Pak, tinggal masuk rumahnya. Ya, oleh karena itu sunnahnya sholat tahajud itu sendiri-sendiri dan tidak diumumkan. Memang sekarang ada namanya WA, marilah kita sholat tahajud, boleh. Cuman secara tidak langsung kita mengumumkan bahwa saya sudah bangun loh. Kok masih tidur kan? Lagian kalau orang di WA masih tidur gimana bacanya WA? Makanya ini usulan saya ya. Kalau kepengen ngajak itu sebelum tidur, Bapak dan Ibu jangan lupa ya, nanti sholat tahajud udah sebelum tidur. Ya kalau jam 3 dia WA, siapa yang baca? Ya. Dan dipastikan ya orang kan, wah ini jam 3 WA berarti dia bangun dong. Itu usulan saya, Pak, ya, diperbaiki cara WA-nya itu ya, dikirim sebelum tidur. Jangan pas sholat tahajud kita ngirim. Pertama kita mau sholat tahajud WA-an dulu, malah nggak khusyuk. Kedua diketahui orang lain. Pada sholat tahajud itu kenapa ditaruh malam? Supaya nggak kelihatan orang. Dulu para sahabat, para ulama dulu, bahkan kalau dalam satu asrama, Pak, mau sholat tahajud itu dia jalannya Pak? Pelan-pelan, jinjit istilahnya apa itu? Mengendap-endap jalannya. Kalau ada orang gerak dia diem. Takut ketahuan oleh orang lain bahwa dia itu sholat tahajud. Kalau kita kan enggak, satu asrama banyak orang, kita sholat Allahu Akbar, dikeras-keraskan bacaan supaya orang dengar semuanya. Atau bilang supaya itu bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Nah itu, makanya kita harus menyimpan amal kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, khusus masalah ibadah sunnah. Itu, Pak, ya. Yang kedua apa tadi, Pak? Gerakan sholat. Saya sampaikan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pertama, bahwa gerakan yang membatalkan sholat atau batasan gerakan yang tidak membatalkan sholat itu adalah satu. Mazhab pertama adalah mazhab Syafi'i,
Pendapat pertama bahwa gerakannya maksimal 3 kali. Nanti dikatakan Pak, 3 kali berturut-turut. Berarti kencingnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti bisa 2 kali gerak. Gerakan pertama 1, 2, 3, berhenti dulu. Boleh itu. Jadi yang dimaksud 3 kali itu 3 kali berturut-turut. Bukan 3 kali dalam sholat, enggak. Jadi dibukakan sekali, berhenti dulu sementara, ambil nafas, baru setelah 1 menit buka lagi, 1, 2, selesai Pak. Makanya ketika berjalan ke depan karena shopnya kosong, 3 kalinya caranya satu-satunya, 1 langkah diem, dihitung sekali tuh Pak, 1 langkah lagi diem, sekali juga 1 langkah diem. Nah, boleh sebenarnya 3 langkah, 1, 2, 3 berhenti. Makanya kalau berdiri sana mau ke depan, itu kan kalau disunahkan pakai sutra Pak ya. Kalau dia nggak pakai sutra, nggak pakai pembatasan itu kan nggak nyunah itu. Supaya nyunah, maka Anda maju ke depan dengan cara 3 kali berhenti, 3 kali berhenti, supaya nggak membatalkan sholat. Coba dari belakang ke depan langsung jalan, batal sholatnya. Itu madhab pertama Pak ya. Dalam madhab Syafi'i gerakan itu maksimal 3 kali berturut-turut, ya 3 kali berturut-turut. Jadi boleh dijeda. Oleh karena itu kalau buka HP ini juga perlu. Kalau HP-nya lagi berdering, boleh itu dibuka. Tapi 3 kali, sekali ngambil set ini sekali kan, nggak apa-apa. 2 matikan, 3 masukkan lagi, boleh. Tapi kalau buka, ya kemudian jawab, maaf, saya lagi sholat, itu batal sholatnya. Iya, ada yang kayak gitu Pak, ada yang kayak gitu, bener itu. Maaf saya lagi sholat, dimasukkan lagi. Astagfirullah. Jadi 3 kali itu berturut-turut. Baik, yang kedua, madhab kedua masih dalam madhab Syafi'i, batasan gerakan yang membatalkan sholat itu adalah kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat. Masuk dalam kaidah kelima, al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu bisa dijadikan rujukan dalam hukum. Maksudnya bagaimana? Di Indonesia ini, kalau orang bergerak banyak dianggap tidak sholat itu gerak seperti apa? Indonesia dengan Saudi Arabia beda Pak. Kita gerak dikit dianggap mungkin dianggap itu nggak sholat. Memang begini, orang tadi langkah 1, 2, 3, 4, orang melihat ini sholat atau jalan-jalan. Berarti jalan-jalan itu dianggap membatalkan sholat karena masyarakat menganggapnya dia jalan-jalan. Jadi tergantung pada pandangan masyarakat. Jadi tidak harus 3 kali. Itu yang madzhab kedua. Sudah selesai Pak ya jawabannya. Kemudian Bapak, masalah tadi apa Pak? Musik. Nah gini Pak, beda Pak. Yang saya maksud dengan apa yang Bapak maksud beda. Innamal a'malu binniyat itu untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Lah yang bukan ibadah ini harus sesuatu yang halal. Ya, umumnya tadi kita mudi itu kan sesuatu yang halal ya Pak ya. Jadi adat istiadat itu syaratnya harus sesuatu yang halal. Tidak boleh umpamanya ya kebiasaan kita umpamanya habis ketika Idul Fitri kita minum khamr ya karena halal. Jadi sarana itu ada sarana yang halal, ada sarana yang haram. Nah sekarang untuk menguatkan tali silaturahim, silahkan pakai kegiatan-kegiatan yang jelas-jelas halal. Namanya apa? Kita salaman, ya, kita nyate bersama, kita futsal, sepak bola, silahkan. Adapun musik itu para ulama berbeda pendapat. Karena musik ini panjang Pak. Musik itu ada musik yang sederhana, ada musik yang pertengahan, ada musik yang gaduh. Ya, kayak band, kayak band, kayak gitar, kayak piano, kayak macam-macam. Ya, yang sering dikhilaf pertama gini,
musik yang para ulama sepakat itu boleh. Apa itu? Duf, apa namanya? Rebana itu semua sepakat boleh karena ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi perbedaannya rebana itu yang mukul perempuan atau laki-laki, ini khilaf. Boleh nggak kita memukul rebana di masjid atau di luar masjid, itu khilaf. Ya, khilaf, itu pembahasan khusus. Yang kedua, musik yang lebih daripada rebana. Ya, mungkin musik-musik yang mungkin gitar ya, atau sesuatu yang tidak terlalu heboh lah ya. Ya, itu ada yang mengatakan selama liriknya Islami dibolehkan. Kalau liriknya tidak Islami tidak dibolehkan. Umpamanya seperti itu. Maka nasyid ada dua, nasyid yang tidak ada musiknya, ada nasyid yang ada musiknya. Itu perbedaan para ulama dari dulu sampai sekarang. Dan yang terakhir ya, yang mayoritas ulama itu tidak membolehkan adalah musik-musik yang gaduh, yang kayak band itu ya, gong rap, apa trap ya, rap itu rap ya namanya ya, yang dari Afrika itu atau apa ya. Tapi yang ada musiknya yang gaduh itu sebagian besar ulama mengharamkan. Kenapa? Karena lebih melupakan pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup hatinya jadi tidak khusyuk. Ya kemudian niru-niru kebiasaan orang barat. Apalagi sekarang rata-rata musik itu diiringi dengan maksiat, ya. Ada namanya sekarang itu dangdutan campur sari. Nah, pernah lihat nggak Pak? Organ tunggal kalau di Jawa Tengah itu sering kalau orang walimah ya itu ngundang itu musik dangdutan. Dangdut itu bukan hanya dangdutan Pak. Kalau dangdutan Roma Irama masih mendingan. Ini enggak. Yang nyanyi enggak pakai pakaian. Yang lebih dasarnya lagi kadang-kadang melakukan gerakan-gerakan seperti melakukan hubungan suami istri di atas panggung. Iya Pak. Dan sekarang ditiru oleh anak-anak SD. Kemarin saya dapat postingan video, mungkin Bapak lihat itu video anak-anak kecil masih umur 6 tahun 7 tahun. Itu sudah melakukan gerakan musik kayak gitu sambil melakukan hubungan suami istri. Maksudnya gerakannya kayak hubungan suami istri. Coba bayangkan, itu anak SD loh Pak. Dan di depan umum. La haula wala quwata illa billah. Makanya untuk menguatkan tali silaturahim hendaknya menggunakan sarana yang halal, minimal yang tidak ada khilaf lah. Yang tidak ada khilaf yang tajam di antara para ulama. Pakai rebana, pakai apa yang ya umpamanya ya. Tapi kalau ngundang dangdutan, itu mungkin sebaiknya ditinggalkan karena ya mengganggu tetangga juga ya. Saya kira itu yang terakhir. Tadi saya sebutkan niat ini supaya nggak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyanyi Bismillahirrahmanirrahim sampai nyanyi lagu ini. Ya, saya terangkan lagi supaya nggak salah paham. Innamal a'malu binniyat itu untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Adapun sarana itu lain lagi ceritanya ya. Sarana itu ada yang hukumnya halal, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya syubhat. Ya, musik termasuk pertengahan ini ya Pak, syubhat. Ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan. Tadi saya terangkan ada yang musik yang rendah, ada yang pertengahan, ada yang keras kan gitu. Nah kita sebagai umat Islam milihlah di antara yang hari ini. Ya seandainya harus itu, carilah yang ringan atau cari sarana-sarana lain yang bisa mengakarkan selain itu, walaupun dalam kalangan terbatas. Yang lebih terbatas lagi kalau suami dan istri, wah itu mungkin agak ringan Pak ya, tapi kalau masih terbatas lebih dari 10 orang, 20 orang, nah itu dicari sarana yang lebih ringan, maksud saya begitu ya. Itu kan masing-masing bisa ngukur lah dirinya masing-masing lah ya, apakah itu darurat, apakah itu tidak darurat, apakah ada pilihan lain, apakah nggak ada pilihan lain. Saya kira fleksibel lah ya, makanya kita ngukur diri kita masing-masing. Baik, yang terakhir Pak, yang mana mengerjakan perintah atau meninggalkan
Nah begini Pak, itu pertanyaan mana lebih afdal, mana lebih dahulukan, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan? Dilihat dulu konteksnya apa. Konteksnya apa Pak? Contohnya apa? Ya. Tergantung Pak. Kalau waktu sholat ya paling baik ada yang mengerjakan sholat, mengerjakan perintah daripada meninggalkan larangan. Di dalam fikih prioritas, mengerjakan perintah itu pahalanya lebih besar dibanding meninggalkan larangan. Makanya sabar dibagi tiga. Sabar yang paling tinggi adalah sabar dalam mengerjakan perintah. Karena mengerjakan perintah itu berat Pak. Karena kita harus mengerjakan, kan berat Pak. Sholat, sabar dalam mengerjakan sholat itu pahalanya besar. Sabar dalam berpuasa itu pahalanya besar. Sabar dalam baca Al-Quran itu pahalanya besar. Lebih besar daripada sabar tidak maksiat, ya. Sabar tidak mukul orang, sabar tidak mencuri, sabar tidak berzina, sabar tidak mengganggu orang lain, sabar tidak korupsi. Itu juga berat Pak bagi orang-orang tertentu. Tetapi sabarnya ini lebih ringan daripada sabar mengerjakan ketaatan. Sabar yang paling terakhir, sabar yang paling ringan apa Pak? Sabar dalam musibah. Kita kena banjir, sabar. Kenapa ringan? Karena sabar nggak sabar tetap aja kena. Sabar nggak sabar tetap kena. Jadi sabar terpaksa. Ya, sabar terpaksa itu sabar kena musibah. Itu pun banyak orang yang nggak sabar. Itu Pak ya. Jadi jawabannya bahwa mengerjakan perintah lebih utama dibanding meninggalkan larangan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah melebihi waktu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jemaah sekalian kajian kita bersama Ustaz